Satu prajurit TNI gugur dan 4 lainnya terluka akibat baku tembak dengan kelompok bersenjata di distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Kamis pagi. Penyerangan terjadi saat prajurit TNI sedang memperbaiki jembatan yang sempat dirusak kelompok bersenjata di Kampung Faan Kahrio, distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Pada Kamis sore, jenazah Serda Miskal Rumbiak bersama 4 prajurit TNI yang terluka dievakuasi menuju kota Sorong, Papua Barat dengan menggunakan helikopter. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah bergabung bersama kami Kepala Penerangan Kodam 18 Kaswari Kolonel ARM Hendra Pesireron. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mas Ferdi. Baik, Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita ingin mendapatkan konfirmasi lebih lengkap bahwa ada penyerangan dari kelompok bersenjata. Kronologisnya seperti apa, Pak? Kabarnya sedang memperbaiki jembatan yang dirusak oleh kelompok ini, tapi kemudian juga diserang oleh kelompok bersenjata ini. Bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Ferdi. Sebelumnya kami atas nama Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Nyoman Sentiasa mengucapkan turut berduka cita yang dalam terhadap keluarga yang gugur. Kemudian Pangdam juga mengutuk keras atas kejadian yang terjadi yang di luar batas kemanusiaan ini. Demikian pagi sekitar pukul 7.30 tadi pagi, satu peleton dari unit 762 dan kurang lebih 2 regu dari unit Sipur berangkat menuju lokasi pembangunan jembatan. Di tengah jalan mendapat penghadangan dari arah kanan atau di atas ketinggian kurang lebih ketinggian Pasir Putih mendapat tembakan. Unit 762 yang merupakan satuan pengaman itu membalas tembakan, kemudian melaksanakan pengamanan setempat. Dapati bahwa rekan-rekan kami yang dari unit, dari unit Sipur 20 terdapat luka tembak. Kemudian dilaksanakan evakuasi. Demikian Mas Ferdi. Pak Hendra, kejadian ini secara tiba-tiba atau memang sebelumnya sudah ada juga rangkaian kejadian serupa yang terjadi di sana yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata ini, Pak? Jadi kejadian ini terjadi pasca kejadian penyerangan Koramil Kisor kemarin. Jadi pasca kejadian Koramil Kisor kemarin, kelompok KNPB tersebut melakukan perusakan jembatan. Kemudian sempat pada waktu yang lalu, Yon Sipur memperbaiki jembatan namun menggunakan pada saat menggunakan jembatan kayu, kembali lagi dirusak oleh kelompok-kelompok tersebut. Saat ini masyarakat sangat merindukan adanya jembatan tersebut yang menghubungkan Kampung Kamat dan ibu kota Kabupaten Maibrat, sehingga meminta untuk kembali lagi dibangunkan jembatan yang permanen. Permintaan dari masyarakat dan Pemda, karenanya saat ini TNI sedang gencar-gencarnya melaksanakan operasi teritorial, dalam hal ini Karya Bakti, kemudian melaksanakan perbaikan jembatan yang ada di antara Kampung Kairo dan Kampung Kamat tersebut. Demikian Mas Ferdi. Ya, Pak Hendra, artinya kemudian dari rangkaian kejadian yang terjadi sehingga tadi pagi kita mendengar bahwa terjadi lagi kejadian serupa, apakah tidak dilakukan perburuan begitu terhadap kelompok-kelompok ini? Sebenarnya bagaimana kesiapan tempur begitu dari anggota-anggota yang ada di sana? Memang ke pelaksanaan tugas kita sudah membagi bahwa ada Yon Sipur dalam hal ini untuk mengerjakan jembatan, dan kita sudah siapkan tim pengamanan dari unit 762. Pada saat itu memang secara mendadak dihadang dan ditembaki dari ketinggian di daerah Pasir Putih tersebut, Pak Ferdi. Ya, sudah ada korban jiwa dari TNI, Pak Hendra. Apa kemudian langkah cepat selanjutnya untuk memburu kelompok-kelompok ini agar tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang menyebabkan terjadinya korban jiwa ini, Pak? Baik,
pada prinsipnya kami mengutuk keras kejadian tersebut, namun tetap kami mengutamakan hukum dalam hari ini. Kemudian kami terus berkoordinasi dengan pihak Polri, dalam hari ini Polda Papua Barat, untuk menentukan langkah selanjutnya apakah pengejaran atau bagaimana. Namun sebelumnya kelompok ini telah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Papua Barat. Demikian Pak Ferdi. Oke, dari informasi yang berkembang ada berapa banyak sebenarnya mereka-mereka ini, Pak? Ya, masih ada beberapa yang terus melakukan pengumpulan kekuatan gitu. Oke, artinya memang mereka masih terpusat di sejumlah titik di hutan di kawasan tempat kejadian ini terjadi ya, Pak Hendra ya. Ini masyarakat bagaimana Pak himbauannya? Masyarakat kemarin pas Natal beberapa waktu yang lalu yang sempat eksodus sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Oleh karenanya satuan yang ada di sana, Kodim, sudah membantu menyiapkan sarana prasarana angkutan untuk menuju ke rumah mereka masing-masing. Kemudian juga melaksanakan pembersihan dan penyiapan rumah-rumah warga untuk kembali. Dan jembatan ini sangat vital karena satu-satunya akses yang memang harus dibangun sehingga masyarakat dari Kampung Kamat dapat melintasi. Gitu. Oke, bukan berarti pembangunan ini berhenti ya Pak, akan dilanjutkan kembali Pak? Kita akan terus tidak surut untuk tetap melaksanakan pembangunan di Papua Barat. Oke, baik. Kita berharap masyarakat bisa tenang begitu ya dengan kejadian ini, dan kita berharap juga tidak ada lagi prajurit TNI yang tewas kemudian atau yang gugur ya, maksud saya oleh kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan di tengah permukiman begitu, dan kita juga besar harapannya untuk memburu kelompok-kelompok bersenjata ini yang meresahkan warga khususnya di Papua Barat. Terima kasih. Kepala Penerangan Kodam 18 Kaswari Kolonel ARM Hendra Pesireron sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.